Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah Smiling Kids hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat perlindunganmu dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kami boleh berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, berkati teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk bersuka cita, kami siap untuk bernyanyi buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Sahabatku, oh, oh, oh.
yo, yo. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milikmu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita masing-masing untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami
untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh duduk diam dan bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, judul cerita firman Tuhan kita hari ini adalah kemenangan di Efesus. Renungan hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal 19 ayat 1, pasal 8 ayat 40, dan pasal 20 ayat 17 sampai 38. Nah, adik-adik, dalam minggu ini juga kakak akan kasih ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jangan lupa untuk dihafal ya adik-adik. Apakah kamu sudah dengar? Rasul Paulus datang lagi. Ia menepati janjinya. Jemaat di Efesus berkata satu dengan yang lain. Berita itu benar. Paulus datang lagi ke Efesus. Silas tidak ikut, tetapi Timotius ikut. Selain Timotius, ada juga beberapa orang teman dari kota lain yang datang bersamanya untuk membantu Paulus, yaitu Gaius dari Derbe, Aristarkus dari Tesalonika, Erastus, bendahara kota dari Korintus, kemudian Aquila dan Priscilla. Mereka sangat senang dapat bekerja sama dengan Paulus, seperti waktu di Korintus. Paulus dengan semua jemaat yang lain beribadah bersama dengan orang Yahudi di rumah ibadat dan tinggal di sana selama 3 bulan. Lalu beberapa orang yang punya pengaruh menolak ajaran mereka dan mengatakan hal-hal yang buruk mengenai Tuhan Yesus. Karena itu Paulus tidak lagi beribadah di rumah ibadat, tetapi bersama-sama temannya dan orang-orang yang baru percaya, ia membawa mereka untuk mencari tempat yang baru di mana mereka dapat beribadah tanpa diganggu. Nah, universitas mereka salah satu gedung yang penting di Efesus. Paulus kenal dengan salah satu dosen bernama Tiranus. Ia mempunyai aula yang besar, sebuah kelas di mana ia mengajar filsafat. Tapi ia hanya mengajar beberapa jam di pagi hari. Nah, Paulus mendapat izin untuk memakai kelas itu selama beberapa jam pada malam hari. Paulus bekerja di pagi hari, jadi ia dapat membayar untuk kebutuhan hidupnya dan teman-temannya. Dan pada waktu malam hari, ia mengajar banyak orang di ruang kuliah Tiranus. Paulus bekerja di pagi hari dan mengajar di malam hari selama 2 tahun. Orang-orang berdatangan dari berbagai daerah di sekitar Efesus untuk mendengarkan pengajaran Paulus. Akhirnya seluruh pelosok sudah mendengarkan Injil yang mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, dan bahwa dewa-dewa buatan tangan manusia bukanlah Tuhan. Mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, dan mereka bersukacita karena Tuhan Yesus sudah mengubahkan dan memperbaharui kehidupan mereka. Sekolah Tiranus menjadi sangat terkenal. Setelah Paulus selesai mengajar, orang-orang biasanya tidak langsung pulang, tapi tinggal untuk berbicara kepadanya dan bahkan sampai larut malam. Paulus rela untuk tidak tidur karena ia mau menolong orang-orang yang baru percaya ini. Nah, adik-adik, Tuhan melakukan banyak mujizat melalui Paulus. Orang-orang mengetahuinya bahwa hanya melalui sapu tangan yang dipegang Paulus dan disentuhkan kepada orang yang sakit, orang itu sembuh. Roh-roh jahat diusir keluar dari mereka yang dikuasainya.
Akhirnya bukan hanya jemaat, tetapi orang-orang yang belum percaya dalam Tuhan Yesus, mereka menjadi tertarik kepada Paulus dan pengajarannya tentang nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Ada banyak tukang sihir yang bekerja di Efesus. Mereka menggunakan buku-buku yang berisi mantra-mantra. Mereka memakainya untuk menyembuhkan orang-orang dan untuk mengutuk. Nah, pada waktu mereka mengetahui bahwa Paulus dapat melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus, beberapa di antara mereka mulai mengusir roh jahat dengan berkata, "Dalam nama Yesus yang diberitakan oleh roh Paulus, aku perintahkan kamu keluar." Nah, 7 anak muda dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa mencoba cara ini untuk mengusir roh jahat yang menguasai seorang bapak. Roh jahat itu berkata, "Saya kenal Yesus dan saya kenal Paulus, tetapi kamu ini siapa?" Kemudian orang yang masih dikuasai roh jahat itu meloncat dan menyerang ke-7 anak muda itu. Mereka berlari keluar rumah dengan tubuh telanjang dan berdarah. Kejadian itu dengan cepat diketahui oleh seluruh penduduk di kota Efesus. Mereka takjub mendengar kejadian itu dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan setelah peristiwa itu. Tidak ada lagi yang mengucapkan sembarangan. Di antara jemaat yang dahulu adalah ahli sihir dan peramal, mereka semua sekarang bertobat dan mengakui dosa-dosa mereka di hadapan jemaat. Mereka memohon agar Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka yang masih memiliki buku-buku mantra membawa dan membakarnya di hadapan orang banyak. Buku-buku itu sangat mahal harganya. Jumlah harga seluruh buku itu sekitar 50.000 keping perak. Semua orang mempercakapkan peristiwa ini dan semakin banyak orang yang ingin mendengar Injil Tuhan Yesus yang dapat membebaskan mereka dari kuasa iblis. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam, adik-adik. Ia sudah kehilangan banyak dari pelayan-pelayannya dan ia tidak suka dikalahkan. Sekarang ia membujuk seorang bapak yang terkenal di Efesus yang bernama Demetrius. Bapak itu kepala tukang-tukang perak yang mengerjakan patung-patung mini dari Dewi Artemis. Banyak orang dari berbagai daerah mengunjungi kuil yang besar dan termasyhur itu. Mereka mengagumi gedung yang ditopang oleh 126 tiang dan yang tingginya 18 meter. Di dalamnya terdapat patung Dewi Artemis dan seluruhnya berwarna hitam. Mereka percaya bahwa patung itu jatuh dari langit dan bukan buatan tangan manusia. Demetrius menjadi sangat kaya karena menjual patung-patung ini. Tetapi ketika ia melihat bahwa makin lama makin sedikit orang yang datang menyembah Dewi Artemis dan pembeli patung-patungnya, ia mulai khawatir usahanya dan bangkrut. Suatu hari ia memanggil dan mengumpulkan semua ahli-ahli perak dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, kalian tahu bahwa kita mendapatkan penghasilan yang banyak dari usaha kita. Tapi sekarang Paulus berkata bahwa dewa-dewa buatan tangan manusia bukanlah Tuhan." Banyak orang yang menjadi percaya pada pemberitaannya. Karena itu bukan hanya usaha kita akan merugi, tetapi juga kuil Artemis. Dan yang lebih buruk lagi, dewi yang disembah oleh banyak orang di Asia akan kehilangan kemuliaan ilahinya. Semua orang mendengarkan
Lalu mereka menjadi tertarik dan marah. Mereka semua berseru, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Dalam waktu singkat, banyak orang yang berseru-seru berkata, mereka segera menangkap teman-teman Paulus, yaitu Gaius dan Aristarkus, dan menyeret mereka ke stadion kota. Pada waktu Paulus hendak pergi ke sana, jemaat menahannya dan tidak mengizinkannya pergi ke sana. Bahkan teman-temannya, pejabat pemerintah, mencegahnya untuk pergi ke sana. Mereka tidak dapat menguasai orang banyak itu dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Selama 2 jam mereka terus berseru, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Yang lain berkata ini dan yang lain hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui sebabnya. Akhirnya seorang pejabat dari pemerintah kota berdiri untuk menenangkan orang-orang itu dan mereka pun menjadi tenang. Mereka mendengarkan apa yang dikatakannya. "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah bertindak seperti ini. Kamu telah membawa kedua orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Mengapa kamu membawa mereka ke sini? Jika kalian terus berteriak seperti ini, kita akan dituduh sebagai pembuat huru-hara." Benar apa yang dikatakannya, kata mereka. Kemudian semua orang pulang ke rumah masing-masing dengan tenang. Nah, setelah keadaan kota tenang kembali, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan mereka. Ia mengatakan kepada mereka bahwa waktunya telah tiba untuk melanjutkan perjalanan kembali. Kemudian ia dan teman-temannya meninggalkan Efesus dan meneruskan perjalanan mereka mengunjungi jemaat-jemaat di Troas, Filipi, Tesalonika, Berea, dan Korintus. Mereka menghibur jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan dan mendorong mereka untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat itu sudah mempersiapkan persembahan bagi Paulus untuk dibawa kepada jemaat di Yerusalem, karena mereka tahu Paulus ingin berada di sana pada hari Pentakosta. Setelah 3 bulan, Paulus dan teman-temannya kembali ke Troas. Dari sana mereka berlayar menuju Miletus, tapi ia tidak sempat ke Efesus. Karena itu ia meminta kepada pemimpin jemaat di Efesus untuk datang ke Miletus. Pada waktu perpisahan mereka semua sangat terharu. Paulus berkata kepada mereka, "Hari ini saudara-saudaraku, kita harus berpisah. Dan aku tahu bahwa kita tidak akan bertemu lagi. Roh Kudus yang memimpinku kembali ke Yerusalem. Dia sudah mengatakan kepadaku bahwa aku akan ditangkap di Yerusalem dan aku akan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi aku tidak takut, karena aku sudah siap menderita untuk Tuhan Yesus, dan aku tidak akan berhenti memberitakan Injil dimanapun aku berada." Mendengar kata-kata ini, mereka semua menjadi sangat sedih, karena mereka sangat mengasihi Paulus. Tetapi Paulus terus berbicara dan mengingatkan mereka akan kehidupannya bersama mereka selama 3 tahun. Katanya, "Saudara-saudaraku, kalian tahu bagaimana aku mengajar kalian siang dan malam, dan sering sambil mencucurkan air mata. Aku tidak pernah meminta emas, perak, atau pakaian pada siapapun. Dengan kedua tangan ini aku bekerja untuk membiayai kehidupanku sehari-hari dan juga untuk kebutuhan teman-temanku.
Karena Tuhan Yesus telah berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Aku sudah memberikan contoh yang baik, dan pesanku kepadamu adalah jagalah dirimu baik-baik dan juga jemaat di Efesus. Setelah aku pergi, akan datang orang-orang yang berusaha menyesatkanmu, seperti serigala, dan menyeret banyak orang berbalik dari kebenaran Injil. Tapi Roh Kudus memerintahkanmu untuk menjaga jemaat. Ingat bahwa darah Tuhan Yesus sudah menebus semua jemaat. Sekarang aku serahkan kamu kepada Tuhan yang dapat melindungi dan menguatkan kamu untuk melakukan perintahnya. Setelah Paulus selesai berbicara kepada mereka, mereka segera berlutut dan berdoa bersama. Para penatua jemaat menangis karena mereka sangat mengasihi Paulus, dan karena ia juga berkata bahwa ia tidak akan bertemu lagi dengan mereka. Mereka memeluk Paulus berulang-ulang, kemudian mereka menemaninya sampai ke kapal yang sudah siap berlayar ke Tirus. Nah, adik-adik, apakah yang kalian pelajari dari cerita hari ini tentang nama Yesus? Nama yang penuh kuasa. Apakah yang dikatakan Paulus tentang pekerjaannya di Efesus? Di 1 Korintus pasal 16 ayat 1-9, banyak kesempatan terbuka baginya sekalipun ada banyak penentang. Nah, adik-adik, dari mana asalnya sumber penentang ketika nama Yesus diberitakan? Sumbernya berasal dari iblis yang tidak ingin orang-orang mendengarkan Injil dan diselamatkan. Siapakah yang lebih kuat di Efesus? Serangan yang datangnya dari iblis atau kemenangan yang datangnya dari Tuhan? Kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Paulus berdiri dan berkhotbah tentang Injil seperti seorang laskar Kristus yang memakai selengkap senjata yang Tuhan siapkan untuknya. Ayat hafalan kita hari ini menyebutkan 2 perlengkapan senjata rohani itu. Yang pertama adalah ketopong keselamatan, melindungi kepala dan pikiran kita sehingga kita semua ingat bahwa kita sudah diselamatkan. Sekalipun iblis terus-menerus mengatakan bahwa kita belum selamat. Nah, yang kedua adalah pedang roh, yaitu senjata untuk menyerang yang merupakan lambang firman Allah. Kita melawan kuasa iblis dengan firman Allah, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu iblis datang menggodanya. Mari kita, adik-adik, kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa untuk kita pulang ke rumah kita masing-masing. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, biarlah apapun yang kami lakukan hari ini semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami di perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Berkati kami, berkati orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat gereja kami, Tuhan memberkati. Dan juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan yang memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.